Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan jiwa dan raganya. Jika ada saudara kami ya Allah yang sedang mencari nafkah, mudahkan ya Allah, selamatkan sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tauhid Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam tausiah Islami. Insyaallah niatkan di dalam hati, tujuan kita adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali mempelajari Al-Qur'anul Karim. Silakan buka Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 29. Rahasianya yang akan kita bagikan nanti sahabat-sahabatku. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan, ini rahasia dasarnya surat Ar-Ra'd ayat 29. Sahabatku, apabila kita mengetahui rahasia ini, maka hidup kita tidak akan pernah susah, tidak akan pernah menderita, bahagia abadan dan abadi. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir menceritakan kepada kita semuanya bahwasanya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 bahwasanya ada sebuah pohon yang Allah tanam di dalam surga. Saudaraku, pohon itu yang menjulang ke atas sehingga menaungi semua orang-orang yang ada di surga Allah. Tidak ada kata lain, mau surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat sampai tingkat yang keberapapun surga itu, dalam naungan pohon surga itu. Inilah rahasianya, pohon tuba. Sahabatku yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu mengetahui rahasia pohon tuba itu, maka hidupnya tidak akan pernah sengsara. Pasti hidupnya bahagia sejahtera seperti mana di dalam surga Jannatun Firdausin A'la. Tidak ada lagi surga-surga pun di dalam itu selain orang yang di dalam surga itu akan dinaungi pohon tuba. Inilah rahasia pohon tuba. Sahabatku, kalau pohon tuba di daerah kami itu dibikin sebagai larutan penambah stamina laki-laki. Ini pohon tuba. Atau ditambahkan ke larutan air yang mengandung, katakanlah apakah itu air dari aren, pohon bargot, atau pohon kulang kaleng, atau air yang diambil disuling dari pohon kelapa kemudian dicampurkan dengan air tuba. Seperti peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Saudaraku yang dirahmati Allah, tuba ini adalah nama yang diambil di dalam surga Allah yang Allah tanam. Dalam hadisnya Rasulullah menceritakan kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Majah dan sebagainya, bahwasanya Allah menciptakan sebuah pohon. Pohon itu disebut dengan pohon tuba, yang mana pohon tuba itu menaungi semua surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kata Rasulullah, baik itu anak-anak yang meninggal dunia maupun itu anak-anak yang fitrah, artinya bayi yang baru meninggal, apakah dia meninggal dunia karena keguguran ataukah dia meninggal usia di balita masih belum balik, maka para bayi-bayi dan manusia-manusia yang masih belum balik itu
Allah kumpulkan di bawah naungan pohon tuba. Itu hadis yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan pohon tuba itu dijaga para Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Syarah. Sahabatku, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang pohon tuba. Inilah rahasianya. Seberapa dasarkah pohon tuba itu, dan di manakah untuk mendapatkan pohon tuba itu? Apabila seseorang muslim mengamalkan pohon tuba itu, maka orang itu akan hidup sejahtera seperti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini rahasianya. Buka Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang terbaik. Sahabatku, pohon tuba itu, tuba lahum, maka Allah akan memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan yang terbaik. Tidak ada kata lain selain tuba. Nah, disinilah rahasianya. Para alim ulama, ahli tafsir, menerangkan bahwasanya tuba itu adalah pohon yang Allah tanam di dalam surga. Baik, rahasia pertama. Rahasia kedua, pohon tuba itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, seperti apakah pohon surga itu?" Nah, makanya saudaraku, rahasia yang kedua, pohon surga itu yang disebut dengan pohon tuba itu adalah pohon gaharu. Seperti itulah kata Rasulullah, orang yang tinggal di bawah pohon gaharu itu harum semerbak hidupnya. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana cara mengaplikasikan menggunakan Ar-Ra'd ayat 29? Rahasianya yang ketiga, yaitu buka surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Rahasia yang ketiga, yaitu orang-orang yang diberi iman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Saudaraku, ahli hikmah mengambil rahasia ini. Sekarang kita kolaborasi, bahwasanya ahli hikmah menyatakan bahwasanya setiap orang yang berzikrullah, maka Allah tanamkan ke dalam jiwanya sebuah pohon. Ingat, itulah pohon tuba namanya. Orang yang berzikrullah akan ditanamkan Allah di dalam hatinya sebuah pohon yang disebut dengan syajaratul yakin. Ini ahli hikmah mengartikan ayat tersebut. Ala bizikrillahi tutmainnul qulub. Dengan berzikrullah maka hati menjadi tentram. Kalau hati sudah menjadi tentram, maka hidupnya pasti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikrullah, lantunkanlah asma-asma Allah, zikirkanlah kalimat Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Terus, lantunkan terus. Ala bizikrillahi tutmainnul qulub. Orang yang berzikir akan tentram hatinya. Jika hati sudah tentram, pasti orang itu masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara zikirnya bagaimana? Oleh karena itu ikutin, yaitu bakarlah gaharu di sekitar, di ruangan di mana kita mau melaksanakan zikrullah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sekali lagi, masuklah ke dalam media zikrullah, yaitu ke majelis-majelis zikrullah. Apabila kita masuk ke dalam media zikrullah, maka hidup kita akan menjadi tentram seperti mana yang dijanjikan Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. Terima kasih sebagai motivasi kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Mari perbanyak zikrullah agar kita memperoleh pohon surganya Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.